Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Rina Adibah. Pekan lalu, kita sudah belajar tentang identifikasi teks laporan percobaan. Maka kali ini kita lanjutkan dengan materi struktur teks laporan percobaan. Silahkan disimak video pembelajarannya. Ada dua tujuan yang akan kita capai hari ini. Setelah kita mengikuti pelajaran, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan. Dan yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai struktur teks laporan percobaan. Seperti halnya teks-teks yang lain, maka teks laporan percobaan juga memiliki struktur pembangun teks. Nah, apa saja struktur teks laporan percobaan itu? Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, langkah kerja atau langkah kegiatan. Yang kelima adalah hasil percobaan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Itulah keenam struktur teks laporan percobaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul. Apa yang dimaksud dengan judul? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah kepala karangan. Jadi, dalam struktur teks laporan percobaan, judul berada pada bagian pertama. Judul juga berfungsi memberikan gambaran awal. Ketika kita melihat judul, maka kita akan mempunyai gambaran tentang isi teks tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita memilih judul, kita harus memperhatikan syarat-syarat judul yang baik. Apa saja? Antara lain, 1. Relevan. Relevan berarti ada hubungan antara judul dengan tema, antara judul dengan tujuan. Yang kedua, menarik. Yang dimaksud menarik di sini adalah pada saat kita membuat judul, maka pilihlah kata atau diksi yang menarik, yang membuat orang lain ingin tahu isi dari teks tersebut. Yang ketiga, judul harus menggambarkan isi secara garis besar. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa judul harus memberikan informasi awal tentang teks yang akan dibaca oleh seseorang. Kemudian, bagian yang berikut adalah tujuan. Ketika kita hendak membuat percobaan, maka kita harus punya tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Dalam hal ini, sesuatu yang ingin dicapai dalam percobaan tersebut. Misalnya, situasi dalam pandemi seperti sekarang ini. Misalnya, harga hand sanitizer cukup mahal. Kemudian, kita akan membuat suatu percobaan, membuat hand sanitizer sendiri. Maka tujuan dari percobaan ini adalah membuat hand sanitizer dengan murah. Yang berikut adalah alat dan bahan. Yang dimaksud dengan alat dan bahan adalah semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Misalnya pisau, gunting, tabung reaksi, dan lain-lain sebagainya. Itu disebut alat. Sedangkan air, lem, sabun, itu disebut bahan. Selanjutnya adalah langkah kegiatan. Apa itu langkah kegiatan? Langkah kegiatan adalah urutan kegiatan atau urutan kerja yang dipakai dalam suatu percobaan.
Yang harus diperhatikan adalah langkah kegiatan ini harus ditulis sesuai dengan urutannya, tidak boleh dibolak-balik. Dalam percobaan, ini menjadi acuan ketika kita mempraktekkan percobaan tersebut. Jadi urutannya tidak boleh terbalik. Urutannya harus benar agar percobaan tersebut tidak gagal. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengikuti urutan kegiatan atau urutan kerja dengan benar. Selanjutnya adalah hasil. Ini merupakan bagian terakhir dari suatu percobaan. Apa itu hasil? Hasil adalah sesuatu yang dihasilkan atau diperoleh dari sebuah percobaan. Misalnya saja, kita mempraktekkan percobaan membuat masker dari kain. Maka hasilnya adalah kita akan mendapatkan sebuah masker atau beberapa masker yang terbuat dari kain. Atau kita melakukan percobaan membuat hand sanitizer. Maka hasilnya nanti yang akan dituliskan pada laporannya adalah kita memperoleh hand sanitizer dengan harga yang murah. Jadi untuk struktur hasil akan berbeda-beda hasilnya tergantung dari jenis percobaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan. Jadi anak-anak, dalam struktur teks laporan percobaan terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah kerja, kelima hasil, dan yang keenam kesimpulan. Sekarang kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian nanti kita akan menentukan termasuk ke dalam struktur apakah kalimat-kalimat tersebut. Ya, kita mulai dari kalimat yang pertama. Pembuatan slime tanpa boraks ini bertujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Menurut kalian, ini termasuk dalam struktur apa? Ya, struktur tujuan. Ya. Kemudian kita lanjutkan kalimat berikutnya. Dalam membuat slime tanpa boraks, kita membutuhkan lem fovinal secukupnya, sendok untuk mengaduk. Menurut anak-anak, kalimat tersebut termasuk dalam struktur. Ya, benar, alat dan bahan. Karena di situ menyebutkan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah aduklah campuran tersebut sampai merata. Ini termasuk langkah kerja atau langkah kegiatan. Berikutnya adalah setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai selam yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Nah, kalau yang ini termasuk dalam struktur? Ya, betul. Ini merupakan hasil. Berikutnya, dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Menurut kalian, ini termasuk dalam struktur? Coba dipikirkan. Iya, kesimpulan. Jika kita perhatikan teks struktur tadi, ada bagian yang belum dituliskan pada struktur tersebut. Bagian yang mana? Ya, bagian judul. Nah, judul tadi belum disebutkan. Sekarang, tugas kalian kali ini adalah hanya menentukan judul yang tepat
berdasarkan kalimat-kalimat struktur percobaan yang tadi ada dalam video pembelajaran kita. Selanjutnya, silahkan tulis judul yang sudah kalian dapatkan di kolom komentar dengan urutan 1. Judul teks laporan percobaan, 2. Nama kalian, 3. Nomor absen dan kelas kalian. Selamat mengerjakan, semoga kalian tetap semangat. Sekian pembelajaran kita kali ini, sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, lakukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.